Selamat siang, Ibu. Apa tunggu sebentar teman-temannya ya, teman-temannya untuk masuk. Ibu absen dulu ya, Nak. Agustin? Hadir, Bu, hadir. Oke, semangat sekali luar biasa Agustin siang ini ya. Iya, Bu. Supriyanto, Siap Bu, hadir. Nur Wahidah, Hadir, Bu. Triana. Saya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya siapa? Supriyanto ya. Tolong pimpin doa dulu, Nak. Baik Ibu, teman-teman, pada kesempatan kali ini hari Jumat yang berkah, mudah-mudahan kita belajarnya dengan Bu Januar juga berkah, bisa memberikan kebermanfaatan buat kita bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini sudah siap belajar kan ya, Nak? Siap, Bu. Apa yang sedang kalian rasakan saat ini? Ada yang ngantuk, lapar? Tidak, Bu. Sudah kenyang, Bu. Saya sudah kenyang. Sudah kenyang, oke. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya anak-anak baik, anak-anak yang hebat. Hari ini Kak, kita akan belajar tentang siklus, tentang circular flow seperti itu. Jadi circular flow itu dia tentang pelaku ekonomi. Menurut kakak-kakak sekalian, menurut anak-anak sekalian, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian menemukan kata pelaku ekonomi seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa sih pelaku ekonomi itu? Seperti itu. Saya, Bu. Ya, silakan Agustin. Kalau menurut saya, pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, Bu. Oke, pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada lagi teman-temannya yang lain? Nur Wahidah, menurut Nur Wahidah, apa sih pelaku ekonomi itu? Orang yang melakukan kegiatan ekonomi, Bu. Orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Iya, orangnya. Orangnya, pelakunya, manusianya, seperti itu. Oke. Febran, siapa aja sih menurut Febran pelaku ekonomi? Saya coba jawab, Bu. Kalau menurut saya ada produsen, konsumen, dan lain-lain seperti itu, Bu. Produsen dan konsumen. Oke. Kalau menurut Triana, ada lagi selain produsen dan konsumen seperti yang tadi dibilang oleh Febran? Kalau menurut saya, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi, Bu. Mereka melakukan kegiatan jual beli, itu termasuk, iya kan, Bu, pelaku ekonomi? Betul. Menurut saya itu, Bu. Ya, jadi jawaban anak-anak sekalian, jawaban kakak-kakak sekalian tadi luar biasa ya, betul sekali. Jadi pelaku ekonomi itu memang yang melakukan kegiatan ekonomi gitu. Nah, kemudian tadi terdiri yang dibilang oleh Febran, ada produsen, ada konsumen, ada satu lagi namanya distributor, seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus mempelajarinya gitu? Kenapa sih kita harus mengenal si para pelaku ekonomi ini gitu? Karena kita kan memang di ruang lingkup yang masyarakat luas ya, Nak. Jadi kita bisa berlaku sebagai produsen, kita juga bisa berlaku sebagai konsumen. Biasanya kan kita sebagai konsumen ya, kita mengkonsumsi barang dan jasa seperti itu. Tapi mungkin ada juga di antara kakak-kakak sekalian yang menjadi pedagang gitu, menjadi produsen, jual beli gitu kan, seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa kita harus mempelajari si pelaku ekonomi ini. Nah, sekarang kita sama-sama nonton video dulu ya, Nak. Konsumen memperoleh uang imbalan baik berupa upah, sewa, laba dari hasil penjualan atau produksi tadi. Uang tersebut digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah tangga produsen. Nah, begitulah terjadi secara terus-menerus hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Kemudian selanjutnya adalah perekonomian tiga sektor. Nah, sama halnya dengan dua sektor, perekonomian tiga sektor melibatkan konsumen dan juga produsen. Tetapi ada satu tambahannya lagi, yaitu pemerintah. Di mana pemerintah di sini ikut serta membeli barang dan jasa hasil produksi dari rumah tangga produsen
dan juga ikut serta membeli faktor-faktor produksi dari pasar faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian, pemerintah juga ikut serta memberikan fasilitas-fasilitas umum bagi terselenggaranya kegiatan perekonomian seperti menyediakan fasilitas jalan dan jembatan. Nah, nantinya rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen memberikan balas jasa berupa bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pajak tersebut digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas lainnya dan juga untuk memelihara fasilitas yang ada. Oleh karenanya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sebagai rumah tangga konsumen dan juga perusahaan wajib yang namanya membayar pajak sebagai bukti cinta kita kepada negara kita. Kemudian selanjutnya adalah perekonomian 4 sektor. Pada perekonomian 4 sektor, terdapat peran dari masyarakat luar negeri atau internasional. Coba dilihat HP kalian. Apa merek HP yang kalian gunakan untuk menonton video ini? Ada yang bermerek Vivo, iPhone, Oppo, semuanya adalah produk luar negeri. Nah, produk tersebut adalah hasil impor dari negara lain ke negara kita. Kemudian negara kita melakukan ekspor ke luar negeri untuk produk-produk yang belum ada di luar negeri tetapi tersedia banyak di dalamnya. Dari pemaparan tadi dapat Ananda lihat bahwasanya segala pelaku ekonomi ini saling keterkaitan sebagaimana Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya, baik itu berperan sebagai rumah tangga, perusahaan, pejabat pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang pelaku ekonomi. Jadi di situ tadi ada circular flow atau diagram arus pelaku ekonomi. Dari video tersebut tadi, ada yang bisa sedikit menangkap apa sih sebenarnya isi video tersebut? Apa sih sebenarnya pembelajaran kita hari ini? Zaitun? Apa yang Zaitun tangkap tadi dari video tersebut? Baik Bu, tadi dari video tadi kita bisa tahu ada 4 pelaku ekonomi. Kemudian kita juga bisa tahu apa saja atau bagaimana saja kegiatan di kegiatan ekonominya itu seperti apa kegiatan yang terjadinya. Baik, jawaban yang luar biasa sekali Zaitun. Terima kasih. Ada lagi Nak yang punya jawaban lain yang ditangkap dari hasil video tersebut tadi? Henti mau mencoba? Apa yang Henti tangkap tadi dari video tersebut? Iya Bu, itu bagaimana peran-peran keempat pelaku ekonomi tadi. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada luar negeri, ada satu lagi saya lupa Bu. Nah, semua itu punya peran masing-masing. Cuma itu Bu, ya terima kasih. Oke, terima kasih Henti, jawaban yang luar biasa sekali juga. Jadi memang tadi seperti yang dikatakan oleh Zaitun dan Henti, dari video tersebut ada 4 pelaku kegiatan ekonomi ya Nak. Ada tadi rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen atau perusahaan, kemudian yang ketiga itu ada pemerintah, dan yang keempat itu tadi ada si masyarakat luar negeri, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya Nak. Kemudian nanti setelah itu kalian akan bersama-sama berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD. Soal LKPD itu sudah saya taruh di dalam Google Classroom. Pembagian kelompoknya ini sudah saya tentukan ya tadi. Jadi untuk kelompok pertama ada Amenoliza dan Rosniati, kelompok kedua ada Agustin dan Henti, kelompok ketiga ada Nur Wahidah dan Supriyanto, kelompok 4 ada Triana dan Febran, dan kelompok 5 ada Zainuddin serta Zaitun. Jadi silahkan Ananda sekalian masuk ke dalam Google Classroom. Ruangan-ruangan roomnya sudah saya masukkan juga ke dalam Google Classroom beserta LKPD-nya. Seperti itu. Jadi silahkan berdiskusi dengan teman-temannya ya Kak. Saya berikan waktu untuk berdiskusi 20 menit seperti itu. Silahkan
langsung menuju ke Google Classroom dan ruangannya. Ibu boleh diulangi saya kelompok berapa, Bu? Agustin ada di kelompok 2 bersama Henti. Saya masih bingung tugasnya. Ya. Yang mana ya, Bu? Ada 2 soal. Penduduk negara X diberi kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi, tapi ternyata terjadi ketimpangan gitu, terjadi masalah ekonomi, ada jurang pemisah antara kaya dan miskin, kemudian ada resesi ekonomi. Nah, bagaimana sih menurut kalian peran pemerintah ini dalam mengatasi masalah tersebut seperti itu? Terus yang kedua, sebagai konsumen, bagaimana sikap yang perlu ditunjukkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang sejahtera? Tugasnya untuk hasil diskusi ini dipresentasikan dulu secara lisan. Jadi nanti outputnya, hasilnya itu silahkan dikirimkan di dalam GCR, bentuk laporannya seperti itu. Ya, anak-anak sekalian, sudah selesai diskusinya ya, Nak? Sudah berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing? Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Oke. Langsung ya, Bu, ya. Saya kelompok berapa tadi, Bu? Sama Wahida ya. Silahkan. Wahida siap ya, nanti tambahkan. Ya. Mohon izin teman-teman, saya duluan karena coba kalau nanti yang belakangan kan bisa jadi idenya sudah dikasih yang diambil sama yang lain. Jadi saya duluan aja deh. Oke. 1, Ibu. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi perekonomian? Kalau di sini dikasih contohnya adalah adanya orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak lagunya Rhoma Irama, Ibu. Ya, menurut kami tadi hasil diskusi dengan Nur Wahidah, salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi kaitannya dengan pemisahan kaya dan miskin ini adalah subsidi, Ibu. Jadi pemerintah memberikan subsidi kepada kalau saya baca itu ada namanya keluarga prasejahtera, dan di Kementerian Sosial itu ada namanya PKH ya kalau nggak salah, program keluarga harapan. Nah itu ada subsidi-subsidi yang diberikan konsumen untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Saya sih dengan Wahida tadi mikirnya ya udah ini kita demokratis aja, Ibu, dari kita untuk kita, artinya cintai produk dalam negeri. Sebagai konsumen kita harus mencintai produk dalam negeri. Apalagi momen 7 Agustusan nih, Bu. Cinta tanah air. Jadi mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Itu, Ibu, menurut kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Supriyanto dan Nur Wahidah. Kita beri aplaus dulu atas jawabannya yang luar biasa. Kelompok berikutnya. Gratis gitu. Saya juga diberikan kartu pintar, Bu. Jadi ada kayak keringanan-keringanan begitu, Bu. Selanjutnya dalam membangun usaha juga ada yang namanya bantuan-bantuan untuk pengembangan usaha dari pemerintah. Sekarang ada yang namanya PNM itu, Bu. Juga dalam pembayaran listrik itu kita diberikan keringanan, Bu. Di dalam pandemi COVID ini kita ada keringanan untuk pembayaran listrik itu. Iya kan, Enti? Tadi berdasarkan diskusi kami berdua begitu, Bu, dalam pembayaran listrik. Tadi kalau teman kita Supriyanto tadi banyak sekali memberikan subsidi ataupun bantuan-bantuan. Nah, di sini juga mungkin UMKM, jadi tidak hanya support ke perusahaan-perusahaan besar, tapi industri-industri kecil juga dikasih bantuan, dikasih promosi dan lain-lain, sehingga memang peran pemerintah sini dituntut tidak hanya memberikan kemudahan bagi investor yang besar, tapi juga untuk masyarakat kecil. Tadi dari hasil jawaban-jawaban kalian yang luar biasa gitu, pelaku-pelaku ekonomi ini dia mempunyai perannya masing-masing. Tadi ada sebagai pemerintah yang selain tadi kata Triana, selain regulasi dan sebagainya gitu, si pemerintah juga harus mengayomi seperti itu. Terus kemudian ada tadi rumah tangga konsumen, ada juga rumah tangga produsen. Kita sebagai masyarakat bisa berlaku sebagai rumah tangga produsen, tapi bisa juga sebagai konsumen seperti itu. Dan mereka diagram alur produksi pelaku ekonominya ini dia saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini seperti itu ya, Nak. Semua pelaku-pelaku ekonomi antara satu dengan yang lainnya itu saling berkesinambungan. Tidak bisa hanya antara konsumen dengan produsen, harus ada dan juga pemerintah seperti itu. Terus ada juga masyarakat
luar negeri yang dia hubungannya nanti dengan ekspor, karena tidak bisa barang gitu diproduksi sendiri dalam negeri. Ada beberapa barang yang harus kita impor dari tempat lain. Dan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Hari ini jadi banyak belajar tentang peran para pelaku ekonomi. Jadi kalau peran itu tidak dijalankan dengan baik, itu akan sangat mengganggu kegiatan ekonomi ya Bu ya. Setelah ini akan saya kirimkan link dari Wipol. Jadi kalian silahkan kerjakan itu sebagai bentuk latihan kita atas pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pasar. Jadi kita akan sama belajar tentang apa sih sebenarnya pasar, kenapa sih kita harus belajar tentang pasar, ada siapa sih di pasar, dan bagaimana sih terjadinya proses pembentukan harga di pasar. Oke, sampai jumpa di pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.